أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa keutamaan Islam itu ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, keutamaan Islam itu sendiri dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Yang kedua, keutamaan orang yang memeluknya, berpegang teguh di atas agamanya. Yang ketiga, keutamaan umat yang menyandang akan Islam ini. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis. Kata penulis rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Ayat ini merupakan ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala haji wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, dan beberapa saat setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini di surah Al-Maidah ayat yang ketiga adalah ayat yang sangat mulia, yang menjelaskan kepada seseorang tentang kesempurnaan Islam, tentang bagaimana Allah mencukupkan nikmatnya bagi kita, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhai agama Islam, meridhai Islam sebagai agama kita.
Ibnu Katsir rahimahullah pernah menyebutkan perkataan Ibnu Abbas tentang ayat ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, akhbarahu Allahu nabiyahu wal mu'minin annahu akmala lahul iman fala yahtajuna ila ziyadah. Wa qad atammahu Allahu fala yankusuhu abada. Wa qad radiya fala yaskhuthu abada. Kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada nabinya dan kepada seluruh orang yang beriman bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan terhadap dirinya. Menyempurnakan keimanan, maka tidak butuh akan tambahan. Dan Allah telah mencukupkan kenikmatannya, maka tidak mungkin akan berkurang selama-lamanya. Dan sungguh Allah telah meridhai agamanya, maka tidak ada kebencian selama-lamanya. Maka ayat yang mulia ini merupakan ayat yang sangat mulia, sebagaimana dikisahkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Tariq bin Syihab menceritakan tatkala ada seorang Yahudi yang datang kepada Umar radhiyallahu taala an, kemudian berkata, "Ya Amirul Mukminin." Kata Yahudi, "Wahai pimpinan orang-orang yang beriman." Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi pada zaman itu juga memanggil Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang yang beriman. Kemudian kata Yahudi, "Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina nazalat ma'syaral yahud lattakhadna dhalika al-yawma 'ida." Kata orang Yahudi, sebuah ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya ayat itu turun kepada kaum Yahudi, maka sungguh kami akan menjadikan hari di mana turunnya itu sebagai hari raya kami. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bertanya, "Ayyu ayah? Ayat apakah yang engkau maksud?" Faqal, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka orang Yahudi ini membacakan satu ayat, yaitu ayat yang ketiga di surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Di sini kita bisa melihat bahwa orang Yahudi itu bisa menghafal Al-Qur'an di zaman Umar radhiyallahu taala an, yang mana pada hakikatnya Al-Qur'an adalah sesuatu yang mudah untuk dihafal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat.
untuk dihafal, untuk dijadikan zikir, maka siapakah yang mau mengingat? Jadi permasalahannya bukan dari bagaimana kita menghafalnya, tapi bagi siapa yang mau mengingatnya. Karena banyak yang lalai darinya sehingga Al-Quran hanya menjadi sebuah pajangan. Al-Quran tidak pernah dia baca di setiap harinya. Sementara manusia itu sangat butuh akan Al-Quran sebagai petunjuk baginya, sebagai pedoman dirinya, sebagai penyembuh hatinya. Maka orang yang mampu menghafalkan Al-Quran, orang yang mampu berbicara tentang Al-Quran, tentang hadis, itu belum tentu dia mendapatkan sebuah keutamaan. Kita bisa lihat orang Yahudi menghafalkan Al-Quran ini. Dia tahu akan makna di dalamnya. Tapi apakah dia mendapatkan kebaikan darinya? Tapi apakah dia mendapatkan keutamaan tatkala dia hafal? Tatkala dia paham akan maknanya? Sementara dia orang Yahudi. Maka dari itu, seorang Muslim itu tidak gampang percaya dengan seseorang yang hebat di dalam berbicara tentang Al-Quran, hebat dalam penghafalannya, hebat di dalam menyampaikan hadis. Bukan itu yang dia lihat. Karena di zaman para sahabat pun Al-Quran banyak dihafal oleh orang-orang kafir. Bukan kaum muslimin, tapi orang-orang kafir. Tapi apakah dia bisa dijadikan sebuah patokan? Apakah dia bisa dijadikan sebuah rujukan? Sementara mereka orang kafir. Begitu pula tatkala kita melihat ada yang hebat di dalam menghafal, ada yang hebat di dalam menyampaikan. Bukan itu yang kita lihat. Tetapi bagaimana dia memahami akan apa yang dia baca. Bagaimana dia memahami akan apa yang dia sampaikan. Makanya itu orang-orang Khawarij adalah orang yang sangat bagus bacaannya, yang sangat hebat di dalam berpuasa, yang sangat hebat di dalam beribadah, di dalam solatnya. Tapi apa kata Nabi? Kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Jadi bagusnya seseorang di dalam membaca, sehebat apapun seseorang di dalam menyampaikan, di dalam beribadah, selama pemahamannya itu bukan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka Al-Quran bukan menjadi penolongnya. Karena Al-Quran hujjatun lak aw alaik, bisa menjadi penolong bagimu dan bisa pula menjadikan dirimu itu disiksa. Kemudian kita kembali setelah orang Yahudi ini menyebutkan satu ayat, kata Umar radhiyallahu taala an, inni la'lamul yawma alladhi nazalat fihi wal makan alladhi nazalat fihi, nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin fi yaumi Jum'ah. Kata Umar, sesungguhnya saya tahu hari di mana ayat ini turun. Saya juga tahu
tempat di mana ayat ini turun. Sesungguhnya ayat yang mulia ini turun di Arafah pada hari Jumat. Jadi perkataan orang Yahudi ini, seandainya ayat itu turun kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi akan menjadikan hari itu adalah hari Eid, hari raya mereka. Sementara hari Jumat sudah merupakan hari raya dari kaum muslimin. Karena hari raya itu ada 3 yang berulang pada setiap tahunnya, Idul Adha dan Idul Fitri, dan berulang setiap minggunya, yaitu hari Jumat. Maka ayat yang mulia ini insyaallah kita akan jelaskan tentang ayat ini pada pertemuan berikutnya. Masih banyak penjelasan tentang ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.